Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perancangan reaktor heterogen, yaitu beberapa reaktor berkatalis pada reaksi hidroformilasi. Untuk anggota kelompok 8 yang pertama ada saya Rahmania Arnalita NPM 19061. Saya Dendewa Yuraditya dengan NPM 5. Kemudian ada saya Tiordina dengan NPM 023. Saya Hevi Ampera Fauzia NPM 043. Dan saya Rizaldi Krisma Syarif NPM 166. Kemudian yaitu yang pertama tentang proses Russermi AG, yaitu pada pertengahan tahun 1980-an Russermi mengganti katalis kobalt karbonil dengan katalis rhodium trifenylfosfin yang terlarut dalam air. Teknologi ini dikembangkan bersama dengan Ron Pauwels. Campuran hidrogen dan karbon monoksida dengan perbandingan 1:1 dikondakkan dengan propilen di dalam reaktor. Proses ini dijalankan pada tekanan rendah yaitu sekitar 10 hingga 100 atm dan pada suhu 115 hingga 125 derajat Celcius. Rasio perbandingan antara isomer N-butyraldehid dan isobutyraldehid yaitu 20:1. Untuk produk aldehid yang dihasilkan dari reaksi hidroformilasi dipisahkan dalam suatu menara distilasi. Kemudian untuk N-butyraldehid yang dihasilkan dari reaksi bawah menara dimasukkan ke dalam reaktor aldolisasi. Kemudian direaksikan dengan larutan alkali untuk menghasilkan dua etilheksenal. Kemudian dua etilheksenal yang dihasilkan lalu dimasukkan dalam reaktor hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama merupakan tahap yang menghasilkan produk intermediate berupa dua etilheksenal dan tahap yang kedua yaitu menghasilkan produk utama yaitu dua etilheksanol. Kemudian selanjutnya yaitu sifat spesies dan kimia reaktan dan produk. Yang pertama yaitu untuk bahan baku berupa propilen mempunyai sifat fisis yaitu dengan rumus molekul C3H6 mempunyai wujud gas dan kemurniannya 98,4%, kemudian impuritasnya 1,6%. Dan yang lainnya bisa dilihat pada tampilan berikut. Kemudian untuk sifat kimianya yang pertama yaitu beberapa reaksi yang dialami propilen dan reaksi alkilasi, reaksi koordinasi, dan reaksi oksidasi. Next. Kemudian yaitu yang kedua yaitu hidrogen memiliki sifat fisis berfasa gas, mempunyai berat molekul 2,016 dan mempunyai titik-titik pada 1 atm yaitu minus 252,7 derajat Celcius. Sisanya bisa dilihat pada tampilan berikut. Kemudian untuk sifat kimianya yaitu reaksi hidrogen dan halogen membentuk asam hidrohalogenida, lalu reaksi dengan oksigen membentuk air, dan reaksi dengan karbon membentuk metana. Sisanya bisa dilihat pada tampilan. Yang ketiga yaitu karbon monoksida, untuk sifat fisisnya yaitu berfasa gas, mempunyai berat molekul 28,01, mempunyai titik pada 1 atm yaitu minus 192 derajat Celcius. Dan sisanya bisa dilihat pada tampilan berikut. Untuk sifat kimianya, reaksi dengan hidrogen pada suhu 230 hingga 400 derajat Celcius dan tekanan 50 hingga 600 atm membentuk metanol, dan reaksi dengan metanol dengan asetilen menghasilkan asam akrilit. Kemudian reaksi dengan metanol menghasilkan asam asetat. Kemudian bahan intermediate yaitu N-butyraldehid mempunyai rumus molekul C4H8O, mempunyai sifat fisis berupa cairan jernih, mempunyai berat molekul 72 gram mol, titik bekunya minus 96,4 derajat Celcius. Sisanya bisa dilihat pada tampilan. Sifat kimianya yaitu mengalami beberapa reaksi seperti reaksi dengan H2 membentuk alkohol. Jadi di sini untuk yang ketiga itu ada reaksi hidroformilasi. Reaksi hidroformilasi sendiri bisa dikenal juga dengan sebagai sintesis okso atau juga proses okso, yaitu proses industri untuk produksi aldehid dan juga alkena. Reaksi ini memerlukan penambahan bersih dari gugus formil atau gugus CHO dan juga atom hidrogen ke ikatan rangkap karbon-karbon. Reaksi utama yaitu C3H6 gas atau propilen gas ditambah dengan CO gas yaitu karbon monoksida gas dan juga hidrogen gas akan menghasilkan N-normal butyraldehid dengan reaksi samping yaitu propilen gas ditambah dengan karbon monoksida gas dan juga
hidrogen gas akan menghasilkan hasil samping yaitu isobutyraldehid. Di sini reaksi hidroformilasi ini akan berlangsung pada suhu 120 derajat Celcius dengan tekanan 10 atm dan juga dibantu dengan katalis sodium tripenylphosphine yang dilarutkan dalam air. Selanjutnya di dalam reaktor bubble column ini terjadi reaksi pembentukan N-butyraldehid dan juga dengan reaksi hasil samping yaitu isobutyraldehid. Reaksi ini terjadi antara gas cair dengan bantuan katalis larutan dari rhodium tripenylphosphine, dan reaksi ini bersifat eksotermis dan juga irreversibel. Jadi reaktan gas ini dialirkan dari bagian bawah reaktor. Dalam reaktor ini terjadi kenaikan temperatur akibat reaksi isotermis, sehingga untuk mempertahankan kondisi operasi yang ada di dalam operator ini perlu dipasang koil pendingin di dalam reaktor. Kemudian di sini ada alasan menggunakan katalis rhodium tripenylphosphine. Katalis ini berfungsi untuk mempercepat laju reaksi. Meskipun katalis ini tidak berubah pada akhir reaksi, tetapi katalis tetap ikut aktif dalam reaksi. Kecepatan reaksi dapat dipercepat karena energi aktivasinya tiap langkah reaksi ini dengan menggunakan katalis akan lebih rendah jika dibandingkan dengan tidak menggunakan katalis. Konversi kesetimbangan tidak dipengaruhi katalis, tetapi selektivitas dapat ditingkatkan dengan adanya katalis. Kemudian pada reaksi hidroformilasi digunakan katalis rhodium tripenylphosphine yang dilarutkan dalam air. Katalis ini berfungsi untuk mengikat propilen dan karbon monoksida. Setelah terikat pada katalis, propilen dan CO ini akan menghidrogenesis menjadi butyraldehid. Dengan adanya penggunaan katalis rhodium tripenylphosphine akan memberikan rasio produk N-butyraldehid dengan I-butyraldehid cukup besar, yaitu sekitar 20:1. Penggunaan katalis rhodium tripenylphosphine pada kondisi operasi suhu antara 150 hingga 210 derajat Celcius dapat dihasilkan perbandingan N-butyraldehid dan isobutyraldehid yang lebih tinggi daripada penggunaan katalis global. Selanjutnya yaitu ada pemilihan reaktor dari bubble column. Jadi di sini untuk bubble column sendiri adalah suatu peralatan yang dimana gas berada dalam bentuk gelembung-gelembung akan dikontangkan dengan liquid dengan tujuan untuk membuat pencampuran yang sederhana dalam fase liquid. Reaktor ini merupakan suatu reaktor yang mengkombinasikan sifat-sifat fluida gas, fluida cair, dan juga padatan untuk menunjang proses terjadinya suatu reaksi kimia. Jadi pada dasarnya reaktor gelembung ini adalah reaktor dua fase, yaitu fase gas dan juga cairan yang berbentuk vessel silinder dengan distributor gas berupa spark. Di bagian bawah reaktor dan juga fluida berfase gas ini akan didispersikan melalui sparger sehingga terbentuk gelembung gas yang kemudian akan bergerak melalui fluida berfase cair yang berada di dalam vessel. Pada pengembangan reaktor gelembung selanjutnya, gelembung gas ini bergerak melalui suspensi yang merupakan campuran fluida berfase cair dan juga padatan. Reaktor gelembung model ini dinamakan dengan reaktor gelembung 3 fase atau slurry bubble column reaktor, atau yang bisa disingkat dengan SBC. Untuk mekanisme kerja dari bubble column sendiri, gas diumpankan dari bawah kolom lalu menuju ke atas dan bereaksi dengan cairan lalu meninggalkan kolom. Penggunaan gas pada jumlah yang berlebih atau banyak dan atau lebih kecil ini tergantung kepada intensitas dari reaksi kimia dan juga perpindahan massa yang terjadi. Gas yang masih mengandung banyak reaktan akan disirkulasikan kembali sebagai umpan, begitu juga seterusnya. Di sini juga dijelaskan keuntungan penggunaan bubble column reaktor. Jadi yang pertama yaitu biaya operasinya murah, menghasilkan panas dan perpindahan massa yang maksimal dan seragam. Reaktor jenis ini memiliki karakteristik transfer panas dan massa yang lebih unggul, juga memiliki kemampuan penambahan dan pengurangan katalis dan operasi yang bebas penyumbat sebagai pilihan reaktor. Reaktor ini juga tidak membutuhkan proses pemisahan fase solid dan juga fase liquidnya. Kemudian meningkatkan konversi dan selektivitas dan juga lebih mudah dalam proses scale up dikarenakan hidrodinamikanya hanya dipengaruhi oleh channel yang terbentuk dalam katalis. Dan juga reaktor ini cocok digunakan untuk reaksi-reaksi yang eksotermis karena slurry yang melewati reaktor ini dapat berperan sebagai penyerap panas dan menghilangkan kemungkinan terjadinya hotspot pada reaktor karena slurry ini juga bisa berfungsi sebagai
distributor suhu sehingga suhu dalam reaktor ini menjadi seragam. Di sini juga dijelaskan ini kerugian dari penggunaan bubble column reaktor. Jadi produk yang dihasilkan ini kemungkinan tidak seragam apabila gas ini diumpankan pada kecepatan yang tinggi, karena kemungkinan akan terjadi pembentukan aliran yang heterogen. Jadi aplikasi reaktor bubble column ini pada industri biasanya digunakan dalam konversi gas alam, bioproses, pengolahan air limbah, proses klorinasi, dan juga proses alkilasi industri metalurgi. Untuk selanjutnya yaitu ada parameter hidrodinamika yang dibutuhkan dalam perancangan reaktor kolom gelembung atau bubble column, yaitu yang pertama ada luas antarmuka gas cairan tertentu, yang kedua ada koefisien dispersi padatan aksial, yang ketiga ada diameter gelembung rata-rata Salter, yang keempat ada koefisien dispersi aksial dari gas pencair, yang kelima ada koefisien perpindahan panas menyeluruh antara lumpur dan transfer internal dari panas yang tercelup, dan yang terakhir ada koefisien perpindahan massa untuk semua spesies gas yang tertahan dan juga sifat fisika kimia. Selanjutnya ada perhitungan spesifikasi reaktor. Reaktor yang digunakan adalah R01 yang berfungsi untuk mereaksikan propilen dengan gas sintesa yang digelembungkan dengan katalis rhodium triphenylphosphine. Tipe reaktor yang digunakan adalah reaktor gelembung silinder tegak dengan pendingin koil. Lalu untuk kondisi operasinya dijalankan pada suhu 120 derajat Celcius atau 393,15 Kelvin. Untuk tekanan operasinya adalah 10 atm. Lalu reaksi yang terjadi adalah propilen ditambahkan dengan karbon monoksida ditambahkan dengan gas hidrogen menjadi normal butyraldehyde. Kemudian untuk reaksi sampingnya adalah propilen ditambahkan dengan karbon monoksida ditambahkan dengan gas hidrogen lalu menjadi isobutyraldehyde. Kemudian untuk perhitungan fit cairan untuk kondisi operasinya yaitu 393,15 Kelvin dan tekanannya adalah 10 atm. Lalu untuk komponennya adalah sebagai berikut dan untuk neraca massanya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk densitas cairan menggunakan rumus Rho sama dengan A dikali B dipangkatkan min 1 min T per TC dipangkatkan N. Lalu untuk tabel komponennya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk berat molekul cairan digunakan komponen yang sama yaitu seperti yang ada di tabel dan untuk berat molekulnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk kecepatan volume cairan adalah VC sama dengan massa per massa jenis campuran. Lalu untuk viskositas adalah log mu cair sama dengan A plus B per T plus CT plus D kuadrat. Lalu untuk komponennya ini bisa dilihat di dalam tabel seperti ini. Lalu untuk tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Rumusnya adalah A dikali 1 min T per C dipangkatkan N. Untuk tegangan permukaan satuannya N per M. Lalu selanjutnya adalah feed gas. Untuk kondisi operasinya sama yaitu selanjutnya adalah komponen yang digunakan adalah sebagai berikut dan untuk isi tabelnya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk faktor kompresibilitas ini diperoleh dari literatur Smith-Vannes. Selanjutnya berat molekul gas diketahui komponennya sama seperti yang di atas adalah sebagai berikut dan untuk tabelnya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian densitas gas masuk adalah massa dibagi volume gas. Untuk kecepatan volumetrik gas adalah massa gas dibagi dengan densitas gas. Selanjutnya ada perforated plate, yaitu untuk memecahkan gelembung propilen menjadi bagian yang lebih kecil dari sebelumnya sehingga terjadi peningkatan luas kontak permukaan antara propilen dengan gas yang disintesis. Kemudian spesifikasi orifice yaitu digunakan perforated plate dengan susunan triangular pitch dengan pertimbangan jumlah lubang tiap satuan lebih besar daripada square pitch, ukuran reaktor menjadi lebih kecil dan turbulensi lebih terjamin. Nah, untuk susunan orifice-nya adalah sebagai berikut dengan bentuk triangular pitch. Selanjutnya kita menghitung volume cairan yaitu waktu tinggal dikali dengan kecepatan volumetrik cairan. Selanjutnya adalah diameter reaktor dan luas plate adalah akar pangkat 3 dari 4 dikali VC dibagi Pi dan untuk AR adalah Pi per 4 dikali diameter reaktor. Kemudian kecepatan superficial gas adalah Qg per AR dikali 3600. Untuk USG ini adalah 8,7491 meter per second.
Selanjutnya untuk diameter orifice ini biasanya digunakan ukurannya adalah 3 hingga 12 mm, kemudian dipilih dengan ukuran 3 mm. Selanjutnya adalah diameter bubble, yaitu 6 dikali DO dikali tekanan permukaan dikali GC per G dikali rho. Rho C per, maksud saya min rho G dipangkatkan sepertiga. Kemudian kecepatan terminal gas, yaitu 2 dikali GC dikali tekanan permukaan dibagi dB dikali rho C ditambah G per dB per 2. Kemudian kecepatan gas di orifice yaitu 1/4 P dikali dB kuadrat dikali UT. Selanjutnya untuk waktu tinggal gas adalah dB atau diameter bubble dibagi UT yaitu kecepatan terminal gas. Selanjutnya untuk volume gas adalah waktu tinggal dikali Q-gas. Selanjutnya untuk hold up gas yaitu VG dibagi VG plus VC. Selanjutnya untuk ruas permukaan interface yaitu 6 dikali epsilon dibagi dB atau diameter bubble. Kemudian jumlah orifice adalah QG per QGO dikali 3600. Kemudian untuk luas orifice total dan persen open area untuk AO adalah P per 4 dikali DO kuadrat. Kemudian untuk open area AR min A0 total dibagi AR dikali 100%. Untuk AO total ini adalah AR dikali open area. Selanjutnya untuk jumlah gelembung dalam reaktor adalah AV dibagi P dikali dB kuadrat. Selanjutnya yaitu perancangan koil pendingin. Yang pertama adalah kebutuhan air pendingin dengan rumus M air sama dengan Hi per Cp air dikali T out min T in. Untuk keterangannya dapat lihat di bawah. Next. Selanjutnya adalah spesifikasi pipa koil, yaitu terdapat ukuran pipa koil, iron pipe size, diameter luar, diameter dalam, dan schedule number dan flow area tiap pipa. Selanjutnya diameter helix, kita memilih DH sama dengan 0,7 dr, jarak antar lilitan atau SC kita memilih 1 OD, kemudian delta LMTD dengan rumus delta TI min delta T2 dibagi len delta T1 dibagi delta T2. Next. Koefisien transfer panas di dalam koil atau HIO, di mana di sini GG sama dengan massa air per AO dikali 3600 dengan RE sama dengan GG dikali ID per Pi air dengan HI dan HIO rumusnya dapat dilihat di layar dengan keterangannya juga. Selanjutnya, koefisien transfer panas di luar koil dengan rumus HO dapat dilihat di layar dengan GG yaitu massa gas per 0,25 Pi dikali DR pangkat 2. Koefisien transfer panas overall saat bersih dan kotor yaitu UC HIO kali HO per HIO plus HO dan UD UC dikali HD per UC plus HD dan HD adalah 1 per R. 1 per RD. Selanjutnya, luas kontak perpindahan panas atau AT dengan rumus Hi per UD dikali delta T LMTD. Next. Ya, selanjutnya, panjang koil yaitu AT per AO. Selanjutnya, jumlah koil sama dengan NC. NC sama dengan LC per KLC, di mana KLC adalah Pi dikali DH pangkat 2 plus SC pangkat 2 dipangkatkan 0,5. Kemudian tinggi koil HC dan volume koil HC sama dengan NC dikali LC. VC sama dengan Pi per 4 dikali OD pangkat 2 dikali LC. Kemudian diameter reaktor dengan tipe jenis reaktor yaitu tangki tertutup dengan silinder tegak dikarenakan sebagai tangki proses sehingga dipilih untuk menjaga tekanan akar tetap. Selanjutnya. Jangan jenis head rotary spherical head karena cocok untuk tekanan yang tinggi dengan kondisi operasi suhu 393,5 Kelvin, P operasi 147 PSI dengan overdesign 20% dan P-design 176,4 PSI. Pemilihan material dengan low allowable steel SA 204 grade dengan alasan dan spesifikasi sebagai berikut. Kemudian untuk menentukan diameter dan tinggi
dan tinggi reaktor dengan step menentukan volume reaktor, volume desain reaktor, sehingga didapatkan nilai tinggi reaktor dan diameter reaktor. Next. Selanjutnya tebal sel yaitu TS sama dengan P kali R dibagi F kali E dikurangi 0,6 kali P ditambah C. Kemudian dimensi head yaitu menentukan nilai OD sel. Selanjutnya menentukan TH. Next. Selanjutnya baru bisa menentukan OD head. Selanjutnya tinggi reaktor total dapat dilihat dalam figur 5.8 yaitu A sama dengan ID per 2, AB sama dengan A dikurangi ICR, BC sama dengan R min ICR. Selanjutnya AC sama dengan akar BC kuadrat dikurangi AB kuadrat, B sama dengan R min AC, OA sama dengan SF plus B plus TH, dan tinggi reaktor sama dengan H plus 2OA. Selanjutnya di sini terdapat rancangan reaktor gelembung di mana 1 adalah pipa masuk gas, 2 pipa masuk cairan, 3 pipa masuk cairan dari recycle, 4 pipa keluar gas, 5 manhole, 6 pipa keluar cairan produk, 7 sparger, 8 coil, dan 9 isolasi. Kemudian ada spesialisasi reaktor gelembung atau bubble column reaktor di sini dengan kode R01. Untuk fungsinya sendiri yaitu mereaksikan propilen dengan karbon monoksida dan nitrogen untuk menghasilkan produk utama berupa N-butyraldehid dan produk samping berupa I-butyraldehid dengan bantuan katalis rhodium triphenyl phosphine yang dilarutkan ke dalam air. Untuk jumlahnya itu ada 1 buah dengan volume 21,689 meter kubik dan kondisi operasi suhunya itu 120 derajat Celcius dengan tekanan 10 atm. Kemudian untuk informasi selanjutnya bisa dilihat pada tampilan berikut. Kemudian lanjut ke pendingin di sini dengan tipe coil dengan susulan coilnya itu berupa helix dan pendinginnya itu berupa air dengan jumlah lilitan 7 lilitan dan IPS-nya 2,5 in. Dan informasi selanjutnya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.